Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu, kembali kita hadir di kegiatan Jumat webinar untuk kali ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di dalam kegiatan Jumat webinar kali ini. Kepada yang terhormat Kepala LTMP Sulawesi Tengah, Bapak Ibu yang sudah sempat hadir di room meeting ini, kemudian teamwork Jumat Pelajar, Ibu narasumber hebat kita, dan teman-teman sekalian, judul atau topik daripada kegiatan webinar kita kali ini mengenai pemanfaatan akun Belajar ID untuk menggambar komik. Apa-apa saja tips dan triknya yang bisa kita pelajari dari sini. Untuk itu, kepada Ibu narasumber hebat kami, Ibu Raden Roro Multianingsi, kami persilahkan. Suaranya belum kedengaran, Bu. Belum kedengaran suaranya, Bu Roro. Bu Roro, mohon maaf, suaranya belum kedengaran. Belum saya. Di-mute, unmute mungkin, iya. Sebentar kok nggak pas nih wajahnya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Roro. Ketemu lagi. Ya, alhamdulillah bisa ketemu teman-teman lama di sini. Bapak Ibu, mohon maaf atas keterlambatan saya ketika masuk room karena kita di bagian barat itu masih selesai sholat Jumat barusan gitu ya. Dari sekolah saya itu perjalanan pulang jam kerja itu jam 11.30. Itu pun saya sudah ngebut langsung ya, ngebut. Masuk di kampung saya ini ditutup jalannya, nggak bisa akses masuk ke kampung sendiri. Jadi ada sholat Jumat itu yang memakan bahan jalan. Dan saya benar-benar nggak bisa lewat ya, saya terjang aja kan. Saya terjang aja, karpetnya memang belum dilipat gitu. Saya tunggu sampai karpetnya dilipat, terus saya dilokno itu tugas masjidnya. Wong karpetnya belum dilipat kok sudah mau lewat ya kan, tak tunggu, aku bilang gitu. Terus ya, mohon maaf atas keterlambatan yang tidak saya sengaja karena memang kondisi situasinya darurat. Ini sementara saya masih pakai HP, sebentar ya saya menunggu laptop saya PC saya ready gitu. Ini sudah saya bingung ya, ini kok ada. Oke. Bunda, apa kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu? Apa langsung? Sepertinya langsung saja. Oke, Bagaimana langsung ya. Sukma? Langsung saja, Bu Sukma. Yang sangat saya banggakan. Ya, langsung saja. Oke. Oke, langsung saja Ibu narasumber. Bapak Ibu, gini, dalam menggambar komik, saya kan menggunakan akun Belajar ID. Maksudnya, kalau nggak punya akun Belajar ID, gimana? Ya nggak apa-apa, tetap bisa menggunakan Gmail. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Gmail-nya untuk belajar ya. Jadi silakan Bapak Ibu membuka email masing-masing. Jaringan mungkin. Iya, mungkin jaringan bermasalah ini. Kita belajar bersama. Yang dibutuhkan apa? Tidak ada yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya mouse. Saya di sini menggunakan mouse seperti ini. Jadi mouse saya biasa itu ya. Jaringan lagi mungkin bermasalah. Terlempar kayaknya, Bu Roro. Oh, sudah masuk lagi. Oh, masuk lagi.
Iya. Oke, saya sudah masuk lagi. Terima kasih. Tiba-tiba internetnya putus. Mohon maaf ya. Tapi ini saya pakai WiFi kok. Sabar-sabar. Sabar ya Bapak Ibu. Jadi gini, pertama-tama yang dibuka adalah Google Slide. Nah, Google Slide itu adalah bagian dari akun Belajar ID yang digunakan secara online gitu. Sementara kalau Bapak Ibu mau offline, itu pun bisa gitu. Jadi mau offline atau online itu bisa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Sekarang ini kan dipermudah ya. Jadi tergantung kitanya itu mau menggunakan teknologi apa enggak. Nah, yang dibutuhkan adalah tentu saja Google Slide gitu. Jadi silakan Anda semua membuka Google Slide. Sebentar saya sedang membuka juga Chrome-nya. Sabar ya Bapak Ibu. Sudah terbuka Mbak laptop itu? Ini saya membuka pakai laptop lain juga, jadi semua sedang saya buka semua. Jadi maksudnya untuk mengantisipasi kegagalan. Kalau sementara ini saya menggunakan HP untuk berbicara. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya sedang berusaha untuk koneksi ke PC. Oh iya, saya pakai paketannya Mbak. Oke. Sebentar saya ganti internet dari paket data saja biar lebih kenceng. Jadi yang diperlukan hanya mouse Bapak Ibu. Sementara menunggu saya siap, Bapak Ibu boleh membuka blog saya ya. Sebentar saya beri alamatnya, saya tuliskan alamatnya di kolom chat. Sebentar, saya tulisnya di kolom chat. Nah, saya sudah share alamat blog saya. Silahkan dilihat di situ hasil komik saya sudah saya pasang di situ. Monggo silahkan dicek. Nggih, monggo. Terima kasih. Ada yang sudah silakan dicek itu ada yang sudah nge-share ulang. Ini ya Rizal, Bu. Hah? martiningse.blogspot.com. Masa enggak bisa? martiningse.blogspot.com. Enggak bisa kah? Siapa yang sudah bisa? Pak Rizal nih yang sudah share linknya. Bisa Bu, keren sekali Bu. Wah. Nah, monggo itu silakan dilihat. Sudah di-share ya sama Pak Rizal. Pak Rizal silakan share screen Pak Rizal. Dimulai dari Pak Rizal aja dulu share screen itu, tolong. Pak Rizal share screen. Oke, terima kasih. Nah, itu tolong yang itu Pak, yang terbaru itu menggunakan Lab Maya itu. Oke. Sudut itu komik yang barusan saya buat. Monggo di-share Pak Rizal. Nah, itu adalah covernya. Yang pertama yang kelihatan itu, Bapak Ibu. Caranya coba covernya dulu Pak Rizal. Nah, Bapak Ibu di situ bisa melihat, tampak di situ ada gambar muridnya banyak gitu ya. Kan kelihatannya saya ini Bu Roro ini rajin gitu ya, rajin pangkal pandai ya kan. Bisa membuat banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya saya hanya membuat satu Bapak Ibu. Terus satu yang saya buat, tapi kemudian saya copy gitu ceritanya. Nah, kemudian saya tambahi, sekarang kan ini gurunya nih ya. Bagaimana cara membuat wajah Bu gurunya itu? Gampang. Bu guru itu pertama kita gambar itu kerudungnya dulu. Sebentar. Kalau Bu guru ini pertama gambar roknya dulu. Setelah roknya itu blusnya, terus tangan, lengan. Jadi urutannya yang di bawah dulu, gitu ya. Jadi urutannya yang kita timpa dulu, gitu.
Setelah itu, oke, slide yang berikutnya Pak Rizal, slide kedua. Nah, slide kedua ini adegan di kantin ya. Jadi di kantin waktu masih istirahat gitu, itu untuk susu itu yang dijual itu ya susu kalengan, susu kotak itu juga saya pertama kan buatnya satu, terus minuman kaleng itu juga saya buatnya satu, nanti kopi-kopi gitu ya, gampang itu. Jadi itu kayak bak sampah itu juga membuat satu, kemudian di kopi-kopi gitu, jadinya ya banyak gitu. Demikian juga di slide ketiga Pak Rizal, coba cek slide ketiga. Pak Rizal mana? Oke, itu ada siswa memperkenalkan diri. Nah, enaknya kalau si nama siswa ini kita sebut di sini, dia akan senang dan akan menunjukkan kepada orang tuanya, menunjukkan kepada teman-temannya yang lain gitu. Jadi dia akan senang belajar karena namanya disebut gitu. Kemudian di slide berikutnya Pak Rizal. Oke, di slide ini saya membayangkan kalau saya sedang mengajar di kelas gitu ya. Di mana di kelas saya itu sudah ada LCD-nya, di atas itu kemudian ada jam dinding, ada layarnya gitu, ada laptop saya kelihatan, laptop saya ada stikernya rumah belajar. Jadi saya itu kira-kira membayangkan gitu. Jadi sama nanti Bapak Ibu mau menggambar komiknya seperti apa gitu. Nah, itu tinggal kita membayangkan gitu sih, kita mau gambar apa gitu. Terus kemudian ada rak buku itu isinya banyak buku itu ya tinggal di copy gitu, tinggal pasang-pasang. Terus itu ada siswa yang duduk itu juga tinggal di copy gitu. Jendelanya juga membuat satu lalu di copy gitu sih. Oke, lanjutnya slide berikutnya Pak Rizal. Nah, ketika LCD itu sudah mulai menyala, maka saya juga harus memikirkan kalau ada sinar yang keluar dari LCD menuju layar. Jadi kira-kira gambarnya seperti apa ya gitu. Jadi itu kemudian saya pasang trapesium, bentuk trapesium, terus kemudian saya pasang screenshot dari rumah belajar. Saya pasang. Oke, ini alhamdulillah ini sudah nyala. Berat sekali ya. Pak Rizal, tolong saya diterima Pak di tempat yang baru Pak. Saya sudah masuk pakai akun yang lain. Yang background kuning Pak. Halo. Mungkin bisa ditulis di udah Bu, udah jadi co-host Bu. Oke, tak coba ya. Masih belum, Pak. Aku masih nggak bisa ngomong di. Oh, sudah. Bentar. Yang HP dimatiin aja Bu. Oke. Sudah. Matiin. Oke. Terima kasih ya bersedia menunggu saya yang heboh ini. Saya ini ya, terus terang saya ini ngerdek ini. Ngerdek itu apa ya bahasa Jawa itu gemeter gitu. Deg-degan kalau takutnya nggak nyala. Oke, saya yang share screen ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah di-share oleh Pak Rizal. Nah, saya sekarang yang akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi ini tampak dari laptop saya. Kemudian saya akan membuka Chrome-nya. Lalu saya membuka email saya. Biasa Bapak Ibu, tidak sulit. Dan itu buku saya sudah saya ISBN kan Bapak Ibu. Karena kalau saya mengajarkan membuat komik, terus kan mesti pikiran pembaca kan jadi buku. Nah, apa sudah di ISBN kan gitu kan? Mesti pertanyaannya begitu. Nah, sudah lah ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya buat. Sekarang kita mulai menggambar. Apakah sulit? Tidak Bapak Ibu. Don't worry, be happy. Jadi pertama saya
saya klik Google Slide. Kebetulan saya guru matematika gitu. Apakah semua orang bisa menggunakan PowerPoint? Enggak, mungkin jaringan ya permasalahannya. Oke. Saya share screen sudah apa belum ya? Belum Ibu, belum kelihatan. Belum. Oke. Ya, Baru Ini mulai. Oke. Jadi nah, ini adalah Google Slide-nya sudah mulai terbuka. Kemudian Bapak Ibu ini saya tutup saja. Lalu ini saya beri judul webinar kita ini. Apa ya Pak Rizal? Pemanfaatan Jumat akun apa, Pak? belajar. Enggak, Jumat apa ini? Jumat apa namanya? Jumat belajar. Ya. Oh iya, Webinar Jumat belajar. belajar. Ya, Jumat belajar. Nah, seperti ini. Oke, Jumat belajar. Saya beri judulnya. Kemudian, sebentar ya, Bapak Ibu yang cantik-cantik. Kemudian ini, sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Saya ganti virtual background-nya. Mohon maaf tadi itu masih terbawa-bawa suasana. Nah, sekarang kita mulai menggambar. Apa yang saya butuhkan untuk menggambar Bu Guru? Gampang. Pertama-tama saya klik insert. Setelah saya klik insert, saya klik insert, lalu saya klik shape. Di sini ada shape yang bentuknya roknya Bu Guru, yaitu ini nih. Nah ini. Lalu saya pasang roknya Bu Guru. Ini saya hapus saja mengganggu. Nah, ini kemudian saya putar. Nah, ini jadilah roknya Bu Guru. Kalau mau Bu Gurunya ramping, dirampingkan. Kalau saya ini kan gendut ya rada gini lah ya kan, agak gendutan gitu kan ya. Karena Bu Roro itu enggak ramping sama sekali gitu. Lalu kita beri warna. Saya biasanya karena saya gendut, saya suka kalau warnanya itu gelap gitu roknya. Nah ini. Terus ini untuk tepinya saya pilih transparan. Kemudian setelah itu saya klik insert lagi, saya gambar bajunya. Klik save. Nah ini persegi, saya gambar bajunya sini. Nah seperti ini. Terus kasih warna. Ini bagus. Nah, oke. Oke, kalau sudah jadi bajunya, kita turunkan. Kemudian, untuk tangan, kita klik shape, lalu kita pilih hati. Nah, ini untuk tangannya. Nah, terus kita pilih warnanya kulit. Nih. Terus, untuk pinggirnya bolehlah lebih tua dikit. Nah, untuk ini pinggirnya transparan ya. Oke, itu adalah tangannya. Kemudian ini kita putar. Nah, ini untuk membuat tangan seperti ini.
Lalu bisa kita copy, kita paste, kita letakkan di sini, kita putar. Nah, kemudian kita gambar lengannya pakai insert, shape, gini, lalu kita gambar tangannya. Oke, kita putar. Kemudian kita kasih warna sama dengan bajunya. Lalu kita copy, kita paste, kita letakkan di ini. Kita putar. Nah, oke, seperti ini kan sudah. Kalau ini mau tangannya kita putar. Nah, oke. Kemudian kita membuat jilbabnya. Nah, kita pakai ini nih, teardrop. Kita buat jilbabnya, kemudian kita putar. Nah, kemudian kita kasih kerudungnya warna ini. Ini transparan. Nah, kemudian kita gambar mukanya. Shape. Terus kita pilih nih. Oke, kita kasih warna ini. Lalu ini transparan. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik insert, shape, lalu kita pilih bulan sabit nih. Putar. Bapak Ibu jangan khawatir, ini kan direkam ya acaranya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, nggak apa-apa, jangan khawatir. Bisa di. Nah, jadinya gini nih. Gitu, ya kan? Kemudian insert lagi. Shape, bundar. Nah, kasih warna putih. Di copy, paste, taruh di sebelahnya. Lalu kita klik insert lagi, shape. Kita kasih warna abu-abu. Oke. Lalu kita pasang. Kita copy, paste. Nah, kalau kurang belok, ini bisa dinaikkan. Ini sih, jadi nggak usah putih gitu, nggak apa-apa. Kemudian insert lagi, shape, bulan sabit, pasang nih, putar. Oke. Oke, putar lagi. Kecilkan. Kasih warna. Oke. Nah, sepatunya gimana? Gampang lah. Shape. Teardrop lagi, pasang sini. Oke. Nah, jadilah Bu Guru. Kemudian ini kita blok. Jadi kita tekan satu persatu. Bagian-bagiannya kita tekan semua satu-satu. Setelah itu klik kanan. Lalu grup. Nah, kita coba nih ngegrup enggak?
Oh iya, ngegrup. Kalau udah ngegrup nih, kita bisa kecilin. Nah, bisa lebih ramping kan gurunya. Terus, bagaimana membuat siswa? Gampang membuat siswa itu tinggal di copy, Bapak Ibu, pendekin. Jadi siswa, no, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita buat sekali tapi kena banyak gitu ya. Terus kerudungnya kita bisa ganti. Kerudungnya kita ganti ini, terus kita bajunya kita ganti. Terus roknya kita ganti. Nah, oke seperti ini. Kalau ini kurang ke bawah, bisa nih. Nah, ini ya, yang kuning ini kita dorong ke bawah. Nah, jadi gitu. Terus kalau ini kita copy lagi, muridnya jadi banyak kan. Jadi kan tampaknya kan kita giat menggambar gitu. Padahal kita gambarnya cuma satu tok Bapak Ibu gitu. Tapi jadi muridnya langsung banyak. Nah, gini nih caranya. Kalau cowok gimana? Cowok itu ya tambah gampang Bapak Ibu. Cowok itu gampang. Nah, caranya cewek aja di copy. Bagaimana caranya? Gampang lah, kerudungnya dihilangin. Kerudungnya dihapus. Lalu kita kasih, nih, shape. Ini nih, saya suka rambut keriting. Karena menurut saya kalau murid saya yang rambutnya keriting itu lucu gitu. Mesti kan saya gemes gitu. Nah, ini bisa kita panjangin. Terus kita putar. Ini juga kita panjangin. Ini kita putar. Oke. Nah, ini kan sudah jadi rambutnya nih. Lalu roknya ini dihapus. Kan beda laki-laki sama perempuan hanya di roknya aja. Ganti celana. Nah, gini nih Bapak Ibu. Untuk cowoknya. Nah, yang penting Bapak Ibu itu bisa membuat satu dulu, nanti tinggal ngopi-ngopi gitu sih. Jadi intinya itu adalah kita buat satu saja. Kalau sudah satu jadi tinggal kita copy gitu, enak kok. Nah, untuk telinganya kita pasang. Kita kasih warna. Kita copy. Nah, oke. Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya. Kita lihat kita maunya buat apa gitu. Sebentar, saya open. Nah, jadi intinya Bapak Ibu kan buat satu nih. Kalau sudah bisa membuat satu, maka Bapak Ibu akan bisa membuat yang lain. Contoh di sini adalah membuat jam. Karena dengan satu jam yang kita buat, maka kita akan menghasilkan banyak karya. Padahal kan cuma satu nih ya, jadi gini nih. Ini kan kita bisa copy ya, kita copy, lalu kan kita paste. Nah, seperti ini ya. Ini jam yang saya buatnya gimana sih? Oke, dari pertama ya Bapak Ibu. Dari pertama, jadi ini pertama saya buat lingkaran. Kalau sudah bisa Bu Roro kalau hanya sekedar membuat jam. Ya wes, alhamdulillah. Jadi gini. Jadi pertama kan kita buat lingkaran dulu nih ya. Ini gunanya apa? Nanti saya tunjukkan. Ini berguna pada banyak hal ini jam ini.
setelah kita membuat jam, oke, sebentar. Oke, kita kasih warna ini ya, kuning ini cerah ya. Oke, setelah itu saya pasang angka 12. Insert text box. Saya pasang kan 12 ya. Kan gini. Bapak Ibu. Terus ini bisa kita tebelin bold. Kemudian kita pasang ini nih, persegi panjang. Sip. Jadi jamnya ini saya nggak nyontek. Jadi saya senang kalau membuat sendiri. Hasil karya sendiri. Nah, saya pasangkan di sini. Kemudian saya copy, saya paste, saya geret ke bawah. Dia akan memberitahu itu lurus apa enggak. Dia sistem akan memberitahu. Oke, berarti itu adalah angka 12. Angka 12, lalu saya copy 12-nya, saya pasang di sini. Saya kasih angka 6. Ini saya ganti. Nah. Kalau sudah, ini saya copy lagi. Saya letakkan di sini. Saya putar. Nah, saya copy, saya paste, saya bawa ke sini. Dia akan bilang lurus apa enggak, itu dia akan bilang. Nah, kalau sudah, ini saya copy, saya paste, saya bawa ke sini. Ini saya kasih angka 3. Saya copy, saya paste, saya taruh di sini angka 9. Kalau Bapak Ibu merasa kurang besar, kita bisa di sini nih. Nah, nih, nomor 24. Ini saya ganti nomor 24. Ini nomor 24 juga. Oke. Ini kita rapikan. Nah, ini kita rapikan. Oke, setelah itu ini kita copy lagi. Kita letakkan di sini. Kita putar. Kita copy lagi. Kita letakkan di sebelah sini. Kita putar. Copy, paste, letakkan di sebelah sini. Ini kita copy, paste, letakkan di sebelah sini. Oke, copy, paste, kita letakkan di sebelah sini, kita putar. Copy lagi, paste, kita letakkan di sebelah sini, kita putar. Copy, paste, kita letakkan sebelah sini. Copy, paste, kita letakkan di sebelah sini. Oke, setelah itu kita tinggal mengcopy ini. Saya paste lagi, saya letakkan di sebelah sini. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, gunanya apa gunanya? Nah, akhirnya kan ini jadi jam berapapun yang kita inginkan. Oke, saya kembali ke sini. Kembali ke slide. Nah, saya bisa membuat materi ini Bapak Ibu. Sudut yang dibentuk oleh jam. Jadi, saya buat
oh ya, bagaimana membuat ini bindernya ya, nanti saya ajarkan. Di sini ini kan jam 1. Nah, tinggal saya copy dari yang tadi itu saya letakkan di sini jam 1 gitu. Jadi tinggal di copy. Jadi ini tinggal diputar gitu ya. Jadi kalau sudah saya copy lagi, saya letakkan di sini, saya jelaskan jam 2, jam 3 gitu kan, jam 4. Kemudian nah, ini gunanya. Selain berguna untuk pembelajaran jam ini juga berguna di komik yang lain. Nah, ini. Oke, di sini di pelajaran komik yang saya buat ini, untuk menebak tanggal lahir, ini. Oke. Nah, ini kan dia bilang nih, jadi di komik ini yang pertama dia itu sekarang sedang pukul 6:15. Masuknya nanti 6:30 gitu, 6:30 masuk di kelas. Nah, ketika 6:30 mulai pelajaran, maka oke saya slide show aja ya biar kelihatan semua. Gunanya waktu ya. Jadi seperti ini adalah ketika saya membuat komik, jam itu saya gunakan gitu. Jadi saya tinggal ngopi, saya paste di situ jam 6:15. Karena komiknya ini berjalan, nggak mungkin kan jamnya itu tetap sama. Kan ini kejadiannya berjalan. Lah kalau jamnya terus kan kelihatan kalau baterainya habis gitu. Oh, baterainya habis ya itu gitu kan, jamnya nggak jalan. Dari awal sampai akhir komik itu jamnya tetap. Jadi saya benar-benar memperhatikan dalam membuat komik itu sekarang jam berapa gitu. Ketika saya mulai pembelajaran di 6:30 karena kelas itu sudah masuk jam 7, maka ketika saya mengucap salam, maka posisi jamnya harus 6:30 gitu. Kemudian ketika saya menyanyikan lagu nasional itu sudah 6:07 lebih 5. Kan gitu setelah berdoa. Kemudian saya mengabsen. Kemudian saya persepsi itu jam berapa. Kemudian saya meminta siswa untuk menjadi peraga. Nah, ini sudah jamnya bergerak lagi gitu. Jadi di sini di pola bilangan ini saya akan mengajak siswa untuk menebak tanggal lahirnya. Misal nih ya, saya mau menebak tanggal lahirnya Bu Iramayanti. Bu, saya tebak tanggal lahirnya ya, Bu. Ibu kelihatan kan Bu itu ya? Ibu kelihatan. Oke, apakah di tabel yang A tanggal lahirnya Bu Iramayanti ada? Ada. Ada. Ya, ada. Terus yang di B, Bu? Di B ada. Ada. Terus yang di C? Di C juga ada. Di C juga ada. Di D? Di D tidak ada. Tidak ya? Tidak. Ya, tidak. Tidak. Oke, yang E? Di E juga ada. 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 Oke, kalau gitu tanggal lahir Bu Iramayanti adalah 23. Oh iya, benar Ibu. Oke. Sekarang Pak Alexander Agung. Pak Alexander, halo. Wih, keren ya. Pak Alexander bisa mendengarkan saya? Ya, saya coba ya, Pak. Coba mic-nya Pak Alexander dinyalakan, Bun. Iya, Pak Alexander. Silakan, Pak Alexander. Oke, Pak Alexander. Di tabel A ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang B? B ada. B ada. C? B ada. C tidak ada. C tidak ada. D? D ada. D ada. Saya ulang ya, Pak. Yang ada B, D. Lalu E, Pak? E ada. E ada. Jadi yang ada B, D, dan E ya, Pak? Iya. Benar? Benar. Oke, kalau gitu Pak Bisa saya? Alexander ini lahirnya adalah tanggal 28.
Salah. Bisa saya, Bu. Bisa. Bapak tadi bilangnya B. B ada ya, B. Sebentar. Sebentar, Pak. Pak, jangan salah lihat, Pak. Pak Alexander. Ya, siap. Oke, diulang, Pak. Di tabel A yang A ada nggak? A tidak ada. Tidak. B ada nggak? B. B ada. Ada. C. C tidak ada. C tidak ada. D. Ya. D ada. Ada. Terus E. E ada. 26. Pak, berarti Bapak itu lahirnya 26. tanggal 26. Iya. Ya Kak, 26 Kak. Iya. Iya. Oke. Jadi Bisa. jangan salah lihat tabelnya ya. Hah? Bisa saya contoh lagi, Bu? Saya. Ya. Juga mau, Bu. Bu Isra. Bu Hadiati, halo Bu Hadiati. Bu Hadiati. Bisa Ya. saya, Bu. Oke, Tojong Bu nauna. Hadiati tolong dinyalakan Pak mic-nya Pak. Bu Hadiati. Ibu Halo? Hadiati, silakan Ibu. Hadiati. Ibu Hadiati, silakan Ibu. Hadiati atau Hariati? Hadiati. Haryati. Hadiati, yang Hadiati Bun. Oh, yang Hadiati. Ya nggak apa-apa, nanti juga Bu Haryati juga, Bu Hadiati juga ada orang dua. Coba yang Bu Hadiati apa mic-nya sudah nyala? Bu Hadiati? Belum, sementara. Belum. Sementara. Pak Rizal, tolong Bu Hadiati dinyalakan, Pak. Coba di unmute Bu Hadiati, tadi sudah dibuka mic-nya. Tojong nauna dulu, Bu. Tojong nauna. Penasaran Pak Yusran. Penasaran ya Pak Yusran ya. Pak Yusran standby sudah ini. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jauh Halo Bu Hadiati, apa sudah nyala? Ya, yang sudah menyala tojong Bu nauna. Hadiati hilang ya. Pak Sudahlah, Yusran. siapa yang sudah nyala? Pak Iya, Ikram Pak ya. Yusran Pak Parawansa Yusran, ya, ya. Pak Yusran. Pak Yusran semangat ini, Bu. Ya, siap. Siapa sekarang? Pak Yusran. Pak Yusran, Pak Dia Yusran. juga mau. Saya juga, Bu. Pak Yusran ya? Ya, siap. Ya. Pak Yusran Ibu. Oke. Pak, di tabel yang A ada nggak Pak? Ada. Oke, yang B. Tidak ada. Yang C. Tidak ada. D. Ada. E. Tidak ada. Tanggal 9 Pak. Betul sekali, Bu. Ya. Penasaran dengan ilmu ini, Bu. Penasaran. Banyak Ibu yang Rara, penasaran, Ibu Bu. Sukma. Bu Sukma saya Oke. tebak, Bu. Oke, Bu Hadiati ini sudah nyala. Silakan Bu Oh, Hadiati. sudah. Di Iya, yang A Bu ada Hadiati. nggak Bu A? Bu Bu Hadiati. Hadiati lagi. Ada. Yang A ada apa enggak? Ada. Ada. Yang B. Tidak ada. Oke, C. Ada. Oke. D. Ada. Bentar Bu, aku ulang ya Bu. Yang A ada, C ada. D ada. D ada. D gimana ada? D ada. C ada. E ada enggak? D enggak ada. Tidak ada. Berarti hanya ada di A, C dan D. Iya. D juga ada. D. Oh, B juga ada. A, B, C, D. B, Ada. A, B, C, D. A, B, C, D Iya. kah? Iya. A, B, C, D. 15. Oke, kalau A, B, C, D berarti ibu lahirnya tanggal 15 kah? Betul, Bu. Nah, saya kan membuat komik ini, saya berikan ke siswa.
Lalu di sini saya di awal ini saya menebak tanggal lahirnya Iqbal. Iqbal, di tabel mana kamu lahir gitu. Terus di tabel A, B, E Bu, dia bilang begitu. Lalu aku bilang, oh tanggal lahir Iqbal tanggal 19. Saya bilang begitu. Oh iya benar Bu, loh kok bisa Bu? Nah sekarang silakan Iqbal duduk. Nabila silakan maju ke depan. Karena tadi di cerita yang tadi Nabila kan nggak percaya. Gantian kan Nabila. Nah Nabila silakan dilihat tabel. Tanggal lahir Nabila ada di kotak yang mana? Lalu Nabila bilang, tanggal lahir saya ada di C, D, dan E. Kalau tanggal lahirnya Nabila ada di C, D, dan E, maka Nabila lahir tanggal 28. Benar, Bu. Bu, kita diberitahu rahasianya, Bu. Iya, Bu, tolong diberitahu rahasianya. Kan gitu ya. Murid-murid kan gitu biasanya. Betul sekali. Nah, jadi bagaimana cara saya membuat komik? Saya membayangkan kalau saya ngomong, murid saya bilangnya apa gitu. Jadi membuat komik itu gampang. Terus berarti kan harus berkali-kali membuat. Tidak, ini kan tinggal saya copy. Jadi ini saya copy untuk ini. Kata-katanya aja yang ganti. Jadi tidak melelahkan sebenarnya membuat komik di PowerPoint itu. Oke, Nabila silakan duduk. Ketika saya bilang Nabila silakan duduk, Nabila masih ngeyel. Loh, ayo kami diajari cara menebak tanggal lahir. Kan dia masih ngeyel kan? Biasanya kan murid gitu. Jadi saya ini menirukan apa yang saya katakan, dikatakan mereka. Lalu saya bilang, nah, apakah kalian semua ingin tahu rahasianya? Semua kompak. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu, kan gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu di sini kan. Ingin tahu rahasianya kan? Nah, ya. Di sini saya tinggal nulis ya Bu satu kali, lalu saya copy, saya paste kan gitu. Nah, baiklah, Bu Roro akan memberitahu rahasianya. Alhamdulillah kompak ya. Lalu, nah baiklah, silakan disimak. Saat Iqbal berkata bahwa lahirnya ada di tabel A, B, dan E, maka Bu Roro hanya memperhatikan angka pertama setiap tabel A, B, dan E. Jadi yang saya lihat itu hanya yang di pojok-pojok ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia berkata di A ada, saya perhatikan pojoknya. Terus B ada pojoknya dan E ada pojoknya. Gitu. Kemudian saya jumlah. Jadi 1 tambah 2 tambah 16. Jadi hasilnya adalah 19. Maka Iqbal lahirnya tanggal 19 gitu. Hanya pojoknya saja kuncinya itu. Oke, saya ulang ya dari yang ini, yang besar ini. Nah, ini ya. Tambah 89. Nah, sekarang Pak Yusran. Pak Yusran ya. Lahirnya tadi bilang tanggal 9. Berapa, Pak? Tanggal 9. Nah, tanggal 9. Ada di A dan D. Tambah 8. Nah, 1 D-nya 8. Saya jumlah 1 tambah 8. Jadi 9 gitu. Jadi saya ini bukan dukun, Bapak Ibu, saya guru. Jadi saya guru matematika. Jadi hanya menjumlah saja. Ini angkanya saya jumlah. Inilah asiknya belajar matematika. Karena matematika itu menarik sebenarnya kalau kita tahu gitu. Sehingga walaupun saya guru matematika, saya adalah guru yang disayangi murid-murid saya. Karena saya kalau mengajarkan itu sesuatu yang membuat mereka itu senang untuk belajar gitu. Ini boleh di-copy Bapak Ibu. Kok di-copy? Ada kok di blog saya, jadi boleh dilihat ya. Jadi bisa di-copy gitu. Ada di blog saya di martiningse.blogspot.com. Ya, sudah siap di-copy dan ya, oke. Seperti itu, ini adalah cara membuat komiknya. Jadi kemudian, nah Bapak Ibu, ini saya tinggal ngopi. Jadi yang pertama, ini saya copy, saya paste di sini. Hanya kata-katanya saja yang ganti Bapak Ibu. Nah, enak kan? Sampai ini ada berapa halaman ini? No, sampai ada 28 halaman. Ini kan tinggal satu kali buat, lalu kita copy-copy-copykan gitu. Hanya kata-katanya aja yang kita buat. Lalu kalau muridnya sudah nggak ada kan tinggal ngapus aja, dihapus ya kan. Jadi ini dihapus gitu kan, jadi kelasnya bersih seperti ini. No, gampang kan membuat komik ya kan? Iya. Setelah itu, gampang ya. Nah, gampang. Lalu kita pasang, kemudian saya ISBN kan. Jadi komik ini sudah saya
cetak gitu ya. Saya mintakan nomor ISBN. Nah, ini ya. Ini ada di blog saya Bapak Ibu, nanti kita panjenengan semua bisa. Nah, ini menebak tanggal lahir judulnya. Saya copy, saya linknya saya letakkan di tempat Bapak Ibu ya, di kolom chat. Sebentar. Nah, oke. Ini sudah ada ISBN-nya, jadi ini ya. Nah, ini kalau Anda cek di Perpusnas ini sudah keluar nih. Lah, nih menebak tanggal lahir. Nah, ini sudah terbit gitu. Jadi ini beneran gitu. Jadi saya ISBN kan. Enak kan? Ya toh, tidak susah gitu loh ya. Oke. Lalu di sini ini Bapak Ibu sudah bisa melihat urutannya gitu. Jadi ini bisa di-share ke siswanya untuk menebak tanggal lahir siswanya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau, Bapak Ibu membuat lagi yang baru gitu. Di-copy ini apa sih tanggal-tanggalnya ini diketik ulang gitu ya, terus dibagikan ke anaknya. Jadi bukan jadi nggak buatan saya, tapi buatan dari Bapak Ibu sendiri gitu kan, keren toh. Nah, seperti ini. Oke, saya akan belajar membuat komik yang lain. Ini tadi kita sudah belajar bagaimana. Di sini waktunya akan terus berjalan, Bapak Ibu. Nah, ini waktunya adalah dia jalan terus sampai dia istirahat, sampai dia sholat duhur gitu, jam 12 waktunya sholat duhur. Seperti itu. Jadi jam tadi itu pembelajaran di jam ini pentingnya kalau kita bisa membuat satu saja jam, lalu setelah itu kita tinggal copy. Setelah kita copy ini tinggal kita gerakkan gitu. Ini kita gerakkan. Nah, tinggal kita gerakkan ke sana ke sini kemanapun kita suka. Lalu kita copy, lalu kita bisa paste ke komik kita gitu. Enak kan? Jadi kita bisa ngopi ke sini. Seperti ini ada jamnya. Nah, itu ya. Lalu di tempat yang lain kita bisa belajar yang lain. Selain tadi kan jam itu sudah saya ajarkan menggunakannya. Kemudian di cerita ini, kemudian ini kita juga bisa belajar ini nih. Sudut komplement dan sudut suplemen. Seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid hebat kesayangan Bu Roro? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan belajar sudut komplement dan sudut suplemen. Bagaimana cara membuat binder? Saya suka kalau ada bindernya ini, karena kalau ada bindernya ini tampaknya lucu ya Bapak Ibu. Terus kemudian ini saya memasang nama murid-murid saya, Rania, Nadifa. Nah, ketika saya share, mereka senang, ada namaku gitu. Nah, kadang saya untuk kelas yang berbeda, namanya saya ganti Bapak Ibu, saya pasang ulang di blog, dan saya share lagi ke murid yang kelas lain gitu. Jadi ini adalah per kelas gitu. Memang agak melelahkan, bukan melelahkan sih. Kita harus mengganti nama-nama ini, tapi kan kita hanya membuat satu, kita ganti namanya. Jadi seperti ini kita ganti namanya. Misal namanya Fiona gitu. Lalu ini kita ganti Salma. Lalu kan kita unduh nih. Kita klik file, lalu kita download as JPEG. Nah, gini setelah kita unduh, nanti kita pasang di blog. Link blog itu yang saya share ke siswa, gitu sih. Jadi makanya blog saya itu jalan terus gitu. Karena setiap materi saya pasang di sana. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat ini ya, siswa tadi kan sudah saya ajarkan ya. Ini kan di grouping. Kalau kita mau ungroup, kita ungroup. Nanti di sini kelihatan nih. Kalau ini bisa terlepas. Nah, ini kan ya. Rambutnya ini loh saya gunakan ini teardrop. Satu-satu ya. Ini ada 4. Jadi rambutnya cuma 4 helai. Lalu nah saya pasang kopiah gini kan lucu ya. Ini teardrop, ini teardrop. Nah, Bapak Ibu, kalau membuat binder ini gampang. Saya hapus ya bindernya. Karena kalau ada bindernya itu jadi lucu gitu menurut saya. Ini saya klik insert, saya klik save. Di sini ada Bapak Ibu. Ini nih. Nah, ini namanya block art.
Saya klik, saya pasang. Nah, terus saya insert lagi, save. Oke, saya pilih lingkaran. Nah, saya copy, saya paste, pasang di sebelah sini. Oke, tinggal ngasih warna. Ini ada warna nih. Ini. Nih. Oh, salah warna. Nih. Terus ini pakai warna. Nah, oke. Kalau sudah kita blok. Kalau sudah klik kanan, lalu grup. Nah, kalau sudah kita copy, paste. Lalu copy, paste gini. Nah. Oke. Nah, oke, bagaimana cara merapikan? Kita klik aja, ini kita klik, semua kita blok. Lalu kita klik kanan, lalu align horizontally left. Lalu kita klik kanan lagi, align vertically. Distribute vertikal. Nah, ya ini kita blok. Ini lepas nih. Nah, jadi nanti hasilnya adalah dia akan rapi gitu. Jadi mau didistribusi secara vertikal dengan rapi, nah dia akan merapikan secara otomatis. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gunakan fitur-fitur yang ada. Lalu kalau sudah ini kita bisa blok gitu. Jadi kita blok. Yeah. Lalu kita klik kanan, kita grup. Nah, jadi kalau kita gerakkan gini, ya di grup. Jadi ya, jadi seperti ini kan ya. Dia ngegrup. Nah, mudah kan? Memang mudah. Jadi jangan khawatir. Memang tampaknya saya jadi rajin ya. Ini rajin banget gitu. Padahal enggak. Jadi gini Bapak Ibu, saya buat satu. Ini kan siswanya kan saya buat satu. Lalu saya paste gini di sebelahnya kan jadi dua anaknya. Jadi saya ini tampaknya rajin padahal ya enggak gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu itu buat satu. Nah, Bu Rorong saya buat lebih tinggi kan gurunya, muridnya kan pendek-pendek kecil-kecil gitu ya. Kan murid SMP gitu. Kecuali kalau murid SMA kayaknya muridnya lebih tinggi dari gurunya gitu. Nah, seperti ini kan sama ya, sama persis gitu sih. Jadi ini cuma bajunya aja dikasih nama kasih warna beda. Terus kemudian ini namanya Davani, kalau yang ini namanya Faisal gitu. Saya cenderung memilih anak-anak yang agak heboh di kelas gitu ya, agak kurang bisa dikendalikan untuk saya pasang di sini. Sehingga dia akan menjadi lebih tertib di kelas karena namanya dipasang gitu sih. Jadi biasanya yang suka umek itu ya di kelas itu saya kasih namanya di sini gitu. Jadi dia bisa bangga gitu dan dia biasanya kalau saya kasih tahu akhirnya tertib gitu. Ayo tertib itu saya bilang gini, anak-anak siapa yang mau dipasang namanya di komik Bu Roro berikutnya? Boleh nulis di grup. Nah, gitu. Akhirnya saya tunjukkan ini chat saya. Ini saya tidak ada rahasia, jadi saya terbuka. Nah, ini ada di kelompok daring kelas 7D. Di kelas 7D ini saya tanya, ayo siapa yang mau namanya? Lah ini nih, lihat nih ya. Ini kan sudah tampak kan di sini komplement dan suplemen. Ini linknya, link komiknya. Lalu ini adalah nama-nama anak 7D. Lihat ini namanya Maryam Azalia. Ini adalah nama anak kelas 7D. Sementara yang tadi ini adalah nama anak 7A yang tadi itu. Padahal sama, materinya sama. Nah, ya kan? Jadi namanya padahal sudah saya ganti gitu sih untuk 7D anak nama kelas 7D. Cuman beda-beda. Mungkin kalau yang di kelas 7D ini saya pakai bloknya sekolah, kalau yang 7A pakai blok saya gitu. Jadi dia akan menerima dari 2 blok.
Kemudian ini sudut yang dibentuk oleh jam. Nah, ini saya share juga kan, saya share di grup kelas. Kemudian ini sebentar. Jadi saya ngambil dari nama yang ada di kelas itu gitu. Jadi siapa saja gitu. Jadi ini guru-guru lain, ini guru dia juga memberikan live worksheet-nya di kelas 7D. Nah, seperti itu ya, ini masih loadingnya lama. Oke. Jadi ini kita bisa belajar membuat binder. Karena kalau ada bindernya lucu. Oke, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat cerita hewan. Kalau ini kan tentang pembelajaran di kelas ya. Bagaimana kalau tentang hewan gitu? Oke. Pertama kita buat yang kosong. Kita cari yang kosong. Nah, ini ada sudah saya membuat kisah lebah. Nah, ini ketika saya sedang berdua sama teman gitu ya. Ayo membuat komik saya gitu. Nah, terus ini dia belajar nih. Saya membuat cowok, membuat cewek gitu. Terus bajunya saya kasih kancing gitu kan. Bisa aneh-aneh. Saya bilang gini, enak loh kalau kita gambar di Google Slide ini karena kita bisa warnanya baju terserah kita. Jadi kita nggak usah pergi ke toko kan gitu. Kalau kita pengen baju warna kuning, kita tinggal kasih warna kuning. Apa baju ungu, kita tinggal kasih ungu. Kita mau ada kancingnya, kita tinggal kasih kancing. Dia tanya, kalau saku gitu, lo ya bisa gitu. Saku pakai yang mana gitu? Pakai ini lo, insert, sip. Nah, kemudian ini kita pilih ini, chord namanya, chord. Nah ini, lalu kita pasang. Nah, gini kan kita putar. Nah, jadi saku deh, saya bilang gitu. Oh iya ya ada gitu. Nah, enaknya apa sih? Kita bisa mendesain baju Bapak Ibu dengan gratis ya kan. Terus warnanya itu nggak habis-habis, nggak perlu kertas kan gitu. Enaknya banyak, keunggulannya banyak gitu. Terus kita tinggal mau masang, kita mau masang apa. Nah, ketika saya mau membuat kisah lebah, saya kan bilang nih, ayo sekarang aja. Saya buat kisah lebah ya, saya gitu. Nah, berarti kita kan buat lebahnya nih. Saya bilang gitu. Masuk lebah tok, saya buat rumahnya saya bilang gitu sama teman. Waktu itu saya ajak webinar berdua. Nah, ini saya hilangkan. Bu Roro gimana tuh buat daunnya? Gampang lah. Kok Bu Roro bisa buat daun gitu? Gampang Bapak Ibu. Bagaimanakah cara membuat daun yang seperti itu? Oke. Insert new slide ya. Bagaimana cara membuat daun yang seperti ini? Nah, itu ya. Caranya adalah gampang, insert, sip. Lalu saya pasang tangkainya dulu. Tangkainya ini. Ini kan, putar. Nah. Mau tangkai panjang apa tangkai pendek? Terserah. Nanti kan bisa dikecilin, besarin. Lalu, insert shape. Ini, teardrop. Oke, kita pasang sini. Nah, kita kasih warna hijau. Nah, terus outline-nya transparan. Atau kalau mau dikasih outline ini yang lebih gelap dikit. Oke. Saya copy, saya paste, saya pasang sebelahnya. Ini putar. Ini putar ke sini. Nah, ini kita putar ke sini. Nah, oke. Biar terang ya, saya kasih warna terang aja. Nah, biar kelihatan. Kemudian saya copy lagi, saya paste, saya putar. Nah, biar kelihatan tepinya, bisa kita kasih warna yang lebih tebal. Apa sih yang lebih gelap? Sini. Nah, nih. Lalu ini saya copy, saya paste. Nah, ini kita putar ke bawah. Ini saya putar ke bawah. Lalu saya copy, saya paste. Ups. Ini ya. Ini saya letakkan sini. Ini saya putar. Nah. Ini saya putar. Ini kan ada tempat untuk memutar.
Lalu ini saya copy lagi. Saya putar lagi. Nah, gini kan. Kalau daun itu mau panjang, mau pendek, itu tergantung dari jumlah yang kita buat gitu. Nah, terus ini kita kasih warna. Nah, kemudian kita grouping. Kita tekan satu-satu semua, kita blok. Lalu kita klik kanan, group. Nah, jadi deh, kita mau buat besar atau kita mau putar. Nah, lalu kita bisa copy, paste. Nah, kemudian kita kasih warnanya ini no, ya kan? Apik toh. Iya. Nah, Ternyata mudah ya, Ibu. mudah. Heeh. Nah, terus kita kasih warna yang lain gitu. Nih, apakah warnanya hanya yang ada di sini? Tidak, Bapak Ibu. Saya tunjukkan rahasianya. Ini kan saya putar nih ya. Sebentar. Ini kan warnanya ini. Kalau apakah warnanya hanya yang ada di sini? Tidak. Warnanya tidak hanya yang ada di sini. Jadi caranya kita bisa tambah. Sebentar. Nah, terus kita bisa menggerakkan ini. Nah, mau di sebelah mana? Jadi warnanya nggak terhingga, Bapak Ibu. Jadi ini kita tinggal, nah ya kan beda. Oke, kita copy, kita paste. Kita pastekan. Nah, kita kasih warna, kita pilih tambah ini loh, tambah. Nah, terus kita tinggal geret ini, mau kita letakkan sebelah mana. Gitu kalau di sini, oke, jadinya itu. Jadi warnanya tidak terhingga Bapak Ibu. Terus ini kita bisa panjangin. Kita bisa putar. Nah, terserah kan. Kita bisa terserah pokoknya. Oke. Apakah keluar gini? Nggak apa-apa, keluar ya nggak apa-apa, keluar area. Ketika saya webinar dengan teman saya, Bu Roro itu kan keluar itu dari frame. Memang saya sengaja. Kenapa kok saya sengaja keluar? Karena nanti tampaknya yang ini loh Bu, saya bilang gitu. Jadi Ibu bisa ngelihat, kalau yang di kiri ini adalah hasilnya, yang di kanan ini adalah tempat kita kerja. Saya bilang begitu. Jadi yang kanan ini tempat kita kerja. Jadi ini kan tempat kita kerja nih, yang kanan. Tapi kiri ini adalah hasilnya gitu. Sekarang kita tinggal mau daunnya ini ada di atas, posisi di atas apa di bawah gitu. Nah seperti ini kan. Kalau daunnya sudah banyak, kita sudah bisa bekerja, memberi lebah gitu misalnya. Kan nggak mungkin lebah itu hidupnya nggak ada tanaman. Lebah itu kan harusnya ada bunga. Oh iya ya, lebah itu harus ada bunga. Oke, berarti kita klik new slide. Lalu kita gambar bunga. Bagaimana cara menggambar bunga? Gampang nih. Kita klik shape. Nah, kalau sudah kita kasih warna merah. Nah, terus kita kasih warna yang lebih gelap. Oke, kalau sudah ini mengganggu ya ini. Biasanya saya hapus karena mengganggu. Oke, lalu saya copy, saya paste. Saya putar. Ada 5. Tinggal kita putar aja Bapak Ibu. Putar. Nah, enaknya apa? Kita bisa menyesuaikan. Kalau kita gambar beneran di kertas, kita salah jadi nggak enak kan, harus menghapus. Warnanya juga habis, perlu biaya. Tapi kalau di sini kita nggak perlu biaya untuk gambar gitu. Lalu kita klik insert, save. Nah, oke. Kita kasih kuning. Saya biasanya gitu sih. Nah, imut. Nah, kalau sudah nih, saya blok. Iya, jadi semua diklik lagi ya. Terus grup kan. Nah, kalau sudah grup gini kita bisa ngopi Bapak Ibu. Loh. Jadi rajin kan Bu Roro ini? Padahal enggak rajin. Saya ngopi aja. Iya, benar sekali ternyata ya. Nah, bagus kan? Nah, sekarang bagaimana kalau coba kita perhatikan lagi Bapak Ibu?
Ini saya hapus dulu ya. Nah, kita buat satu daun, kita buat satu bunga. Sekarang bagaimana dengan rumput? Insert, shape, kemudian ini nih. Oke ya, kita kasih warna. Lalu kita copy, paste, kita putar. Kasih warna yang agak mirip. Lalu kita copy, paste lagi, putar. Paste lagi, putar. Putar lagi. Kasih warna. Oke. Paste lagi. Lalu kita dorong. Yang ini kita dorong ke sini. Nah, putar. Paste. Kita putar. Kita kasih warna yang lain. Paste lagi. Putar lagi. Nah, Bapak Ibu, dengan satu kali kita membuat rumput, maka kita bisa mengcopy-copy gitu untuk jadi banyak. Oke, setelah itu kita grouping lagi ya. Oke, kita klik kanan group. Nah, jadi kan kalau sudah kita bisa, nah mau cemet, mau apa. Nah, biasanya saya keluarkan dari frame memang, tapi tampak di sini kan rapi. Oke, saya copy, saya paste, saya letakkan, paste lagi, saya letakkan lagi di sini, paste lagi, saya letakkan sini, paste lagi, saya letakkan. Oke, kita buat bentuknya adalah tidak rapi, jadi ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang gitu ya, jadi jangan rapi. Kemudian kita klik insert, shape lagi, kemudian kita bisa memilih. Ini trapesium juga bisa. Kita putar. Lalu kita kasih warna hijau. Nah, seperti ini. Boleh di sini. Copy, paste. Boleh diputar, miring ya boleh. Kalau nggak mau ini, boleh ini Bapak Ibu. Nih. Bulan sabit ini. Bulan sabit juga bisa loh, kan ya cantik toh. No. Nah, malah lebih imut ya kalau bulan sabit ini, kalau ini jadi kaku gitu. Tapi kalau bulan sabit ini dia imut kesannya. Oke. Lalu kita bisa dorong ini, kita dorong ke sini biar mutar. Nah, kemudian ini kita hapus, kita jadi biar ada di dalam dia. Ctrl X lalu Ctrl V. Ini juga Ctrl X lalu Ctrl V. Nah, seperti ini. Kalau sudah Bapak Ibu, ini kita ngopi bunganya dari sini. Kita paste di sini. Kemudian kita kecilkan. Kita taruh sini. Imut kan? Imut apa mboten? Imut apa enggak Bapak Ibu? Imut Ibu. Cantik sekali gambarnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini kita bisa kasih background. Oke, oh cantik sudah. Bagaimana cara menggambar kupu-kupu? Kita klik insert, shape. Hati, saya pilih hati lagi. Oke, saya putar. Saya copy, paste. Dorong ke sana. Nah, kalau sudah saya klik insert, shape. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih warna ini. Lalu saya klik insert, shape. Bulan sabit, croissant. Saya putar. Jadi kupu-kupu ya. Cantik sekali. Ya.
Sebentar. Belum jadi nih, belum cantik. Oke. Kita kasih warna coklat. Kita copy Bapak Ibu. Nah. Copy lagi. Lalu dipendekin agar dia nggak keluar dari ininya, badannya kupu-kupu. Lalu ini copy, paste, bisa letakkan sini. Nah, ini juga kita bisa copy, paste, kita letakkan sini. Nah, kalau sudah, kita gambar, kita blok dulu aja biar nggak bingung nanti. Terlalu banyak yang dikerjakan. Oke, kita blok. Klik kanan, grup. Oke, kita cek. Oke, kalau sudah kita kasih warna ini, sayapnya ini kita kasih warna apa ya? Ini deh. Ini juga. Kalau sudah saya kasih insert lagi, shape. Ini. Oke, saya putar. Oke. Nah. Oke, saya copy, paste. Saya putar. Copy, paste. Taruh sini, putar. Copy, paste. Lalu putar. Nah, kalau sudah, kita cek. Sudah sesuai selera apa belum? Ini. Oke, kalau sudah kita grup. Iya, di grouping lagi deh. Nah, kalau sudah kita buat matanya, lingkaran. Oke, warna putih. Kita copy, paste. Kita insert lagi, shape. Kita kasih warna abu-abu. Kita copy, paste. Oke, lalu kita grouping. Oke, cek. Oke, gerak semua. Dah. Sekarang kita buat cungutnya. Insert, shape. Ini. Putar. Copy, paste, kita dorong ke sana. Putar. Oke, ini kita copy. Letakkan sini. Hah. Lumayan deh. Kita grouping. Kita cek. Nah, kalau sudah ngegroup gini nih, baru kita bisa pendekin, toh. Kita bisa gendutin, kita bisa copy, kita bisa paste, kita bisa putar. Lalu kupu-kupunya nemplok di bunga. Nah, imut apa enggak ini? Cantik sekali Imut gambarnya. banget. Nah, ini. Jadi ini kupu-kupunya. Kita bisa membuat kisah metamorfosis atau apa gitu ya. Ini kalau nggak mau background ini juga kita bisa pakai background yang lain. Misal nih. No, atau yang lain.
No, semua cantik kok. Oke, sekarang bagaimana dengan lebah? Ini saya copy ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di sini. Ini kalau saya klik gini, saya kontrol A. Kontrol A. Lalu saya hapus. Tadi kontrol A, lalu saya kontrol X. Setelah itu perhatikan yang saya lakukan. Saya shape di sini, shape. Nah, lalu ini saya putar. Oke. Ini saya kasih warna nih misalnya. Oke. Saya besarkan keluar dari frame. Jangan takut untuk menggambar keluar dari frame. Karena hasilnya adalah yang di kiri. Yang di kanan ini hanya untuk tempat menggambar saja, Bapak Ibu. Nah, lalu saya kontrol V. Tadi kan saya kontrol X. Nah, dia muncul kan udah. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya ini. Nah, coba bedakan antara yang ini dengan yang ini. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Bagus yang mana gitu. Ini nggak usah pinggir, nah. Ini jadinya Bapak Ibu lebih cantik lagi kalau ini Bapak Ibu kasih insert shape ini. Nah, ini ya awan kita letakkan di sini. Nah, kasih warna hijau. Lalu kita copy paste. Paste lagi sebelahnya. Paste lagi. Kita bisa putar. Nah, jadinya tampaknya ini nih. Yang ini ya, saya slideshow. Nah, ini jadinya. Bagus apa enggak? Bedakan sama ini. Nah, bagusan yang ini, Bu. Iya, yang ada awannya ya, lebih cantik lagi. Jadi dengan sedikit tambahan ini awan dengan ini, maka ini sudah berubah jadi lebih cantik gitu sih Bapak Ibu. Jadi jangan segan untuk mencoba, dicoba terus gitu. Oke, kita sudah menggambar kupu-kupu, kita sudah menggambar rumput, daun. Bagaimana cara menggambar lebah yang imut ini? Gampang Bapak Ibu. Ya. Oke. Bagaimana cara menggambar lebah imut ini? Ini caranya adalah pertama, kita gambar bulat, kita gambar sayapnya dulu. Oke, kita putar. Nah, kita gambar sayapnya, kita copy, paste. Lalu kita putar. Oke, kita kasih warna. Nih, ini kita kasih warna yang beda. Nih, kurang terang. Ini kurang gelap. Nah, kalau sudah kita copy, paste, kita besarin. Putar. Nah, oke ya, gampang ya. Kalau sudah kita insert, shape. Ini nih, teardrop. Putar. Tarik. Besarin. Ini bisa ditarik Bapak Ibu, buntutnya ini. Lalu kita kasih warna kuning. Nah, lalu kita kasih nih, kita kasih
Ah, ini. Oke. Lalu kita kasih warna coklat, kita copy, paste. Ini kita pendekin. Nah, copy, paste, taruh belakang. Oke. Kalau udah, kita insert shape. Nah, terus insert shape. Kasih matanya. Lalu insert shape. Oke, insert shape. Tar. Nah, kalau udah, copy. Mulutnya di copy. Tarik. Tarik. Putar. Jadi sungutnya. Putar. Copy, paste, dorong ke sana, putar. Nah, kalau udah kita blok. Tekan, 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 tekan. Ini. Klik kanan. Kita cek. Oke, kakinya belum. Insert. Shape. Kita putar. Oke, kita letakkan sini. Nah, kita kasih warna hitam, abu-abu ya boleh. Copy, paste. Ada yang bertanya ya, sebentar ya Pak. Atau langsung aja ngomong Pak sambil saya gambar. Ada yang bertanya silakan, nggak apa-apa. Sambil saya menggambar, boleh ditanyakan sesuatu. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja. Langsung aja nggak apa-apa, saya nggak galak kok, boleh ditanya. Silakan Pak yang mau tanya itu. Pak Krista Yusuf. Ya. Ada yang raise hand ini, Pak Krista Yusuf, Pak Muhammad Yunus. Silakan Pak Krista. Monggo. Silakan. Pak Krista. Aktifkan mikrofonnya. Iya. Silakan dicoba lagi Bu. Tadi saya kancing. Silakan Pak Krista. Pak Krista Yusuf tadi ingin bertanya, silakan Pak Krista. Oh, Ibu Krista ya? Oh, Ibu. Ibu Krista kan? Mikrofonnya, Bu, mikrofonnya. Silakan Bu, silakan diaktifkan mikrofonnya dulu. Lanjut Pak Yusuf saja barangkali. Iya. Mungkin Ibu Krista lagi kemana?
Pak Yunus, silakan Enggak, Pak Bu Krista Yunus. ada kok. Bu Krista, coba unmute. Enggak bisa ya? Oh iya, nggak bisa, suaranya udah kedengaran. Di mute aja suaranya dulu Bu Krista. Di close dulu. Oh iya, Iya, kedengaran halo. Ibu. Sudah. Bu Krista, silakan. Silakan Bu Krista. Ya, silakan Bu Krista yang keras. Iya, makasih. Iya, ini sangat membantu buat saya. Cuman yang mau taruh pertanyaan buat saya ini yang mau buat lebah-lebahnya ini yang susah, Bu. Apa, Bu, yang susah? Lemah-lemahnya apa? Lebahnya. Lebah. Gambar lebah. Oh, gambar lebah. Gambar lebah tadi sudah saya, ini kan direkam, nanti bisa lihatlah prosesnya atau nanti bisa saya dilihat sebentar. dari awal lagi Bu Krista. Iya. Nanti rekamannya bisa dibagikan. Ya, oke. Iya, Tanya makasih. lebah ya. Hanya Oke. itu, Bu, iya. Pak Yunus sekarang, silakan Pak Yunus. Terima kasih. Tadi memang saya mau saran saja itu kalau bisa videonya di share ke grup saja. Tapi sudah dijawab tadi. Oh ya, nanti videonya di-share di channel YouTube kok memang nanti langsung searching di Jumat belajar gitu ya, nanti akan muncul ya sepertinya gitu ya. Siap, Bu. Siap. Anunya apa? Rekornya di grup, di share ke grup. Jumat. Ya, Pak Yusuf ada di grup mana, Pak? Ya, di Telegram juga ada di Oh iya, makasih Pak. Iya. Di WA juga ada. Nanti di-share. Oke. Berikutnya Monggo Ibu yang Mirza. tanya lain. Bu Mirza Mardi. Bu Mirza. Pasari, silakan Ibu. Ya Bu, bisa terdengar Bu suara saya? Ya, jelas sekali Bu Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roro dan Ibu admin juga. Ibu, ini yang ingin saya tanyakan, Ibu Roro ini dapatnya idenya untuk membuat benda ini itu membuat sendiri atau bagaimana Bu Roro? Oh, so sweet ya. Tanya kok iso nemu ide gitu ya, Bun ya? Iya, Bu. Sama Bu, saya juga tak terpikirkan. Lalu yang kedua, yang saya tanyakan, boleh nggak kalau misalnya kita ambil gambar dari misalnya dari avatar Facebook itu kan bisa ya Bu, dari avatar Facebook terus di kopas di ini Google Slide itu boleh nggak Bu? Kalau misalnya ke siswa kan nggak dilarang ini kan, nggak dilarang apanya ininya kan copyright. Iya, copyright-nya. Kalau misalnya ada kita misalnya mau post gambar Naruto atau apa kan mungkin kalau diterbitkan. Oke. Saya jawab langsung Bu Mirza. Bu Mirza, pertanyaannya kan dua ya. Saya jawab satu-satu biar saya nggak lupa. Saya cut ya Bu Mirza. Bagaimana saya mendapatkan ide? Ketika saya ingin menggambar lebah, saya sudah menggambar lebah dan saya nggak menggambar rumahnya ini, rasanya juga nggak enak gitu. Jadi perasaan saya aja merasa nggak nyaman gitu. Jadi saya harus menggambar rumah lebah. Seperti yang saya ketahui, rumah lebah itu kan bentuknya segi 6. Oke, saya akhirnya membuat segi 6, saya tempel-tempel gini aja kan, kopi-kopi gitu ya, kopi paste gini. Terus saya buat warnanya juga agak beda gitu ya, ada yang agak muda, ada yang agak terang. Karena kalau saya lihat di tempatnya iklan madu itu yang ada di rumah saya di kulkas itu kan ada botol madu tuh. Botol madu itu kan ada ini segi 6 juga, itu kan warnanya juga agak beda-beda gitu ya. Sehingga saya membuatnya juga agak beda-beda gitu. Terus kemudian saya buat rumah lebah ini juga karena saya hanya gambar dalamnya, luarnya nggak saya gambar juga nggak lucu. Terus nggak ada daunnya juga nggak enak gitu Bun. Jadi ide itu mendadak Bun. Jadi ketika nemu ide langsung saya gambar sih begitu. Terus kemudian lebahnya juga kalau saya sudah gambar satu, lalu ini ternyata kan bisa dibalik gini Bun. Nah, ya kan? Tapi biasanya koloni lebah itu kan dia nggak bertolak belakang gini. Lebah itu kan rukun Bun. Hadap sana, hadap kanan gitu. Kalau ini kan seperti saya dengan anak saya gitu ya, walaupun kita serumah gitu sering berantem gitu, saya dan anak saya kan gitu. Nah, kalau lebah itu
kita rukun gitu. Jadi saya memberikan contoh ke murid-murid saya, ke anak saya itu ini seperti ini nih. Koloni rebah, dia akan berjalan itu beriringan. Kalau ke sana semua gitu, nggak ada yang ngeyel gini nih, ngeyel gini. Nggak akan kita temukan yang seperti ini. Akan kita isi suara misalnya. Nah, jadi ini sih. Jadi kalau kita gambar satu, maka kita akan bisa copy, kita jadikan untuk 2 gitu. Jadi kita gambar satu, nanti kita gambar gitu sih caranya. Dan sebaiknya nggak gambar kayak Naruto gitu, Bun. Sebaiknya ya kita menggambar karakter milik kita sendiri gitu. Jangan nyontek walaupun itu hanya di-share ke siswa. Nggak enak lah kayak ini kan. Ya, kalau ini Bunda membuat sendiri daunnya kan jauh lebih bangga sih Bunda. Bunda menikmatinya juga lebih enak gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi kayak ini saya juga menikmatinya lebih leluasa, saya lebih bangga. Walaupun menurut saya ini juga dari sisi geometris juga nggak pas-pas amat, masa tangannya begini. Tapi ya saya pede aja dengan gambaran saya, walaupun nggak pas, walaupun kakinya yang satu ke sini, yang satu ke sana, kakinya begini. Tapi saya puas karena ini gambaran saya sendiri, gitu Bu Mirza. Jadi jangan ngambil punyanya orang gitu sih. Kalau ide itu sesuai kebutuhan, dia akan muncul sesuai kebutuhan. Jadi kayak binder gini, kan saya perlu binder nih. Agar lucu gambaran saya, ya udah saya gambar aja binder gitu. Iya. Jadi kemudian kalau saya mau gemuk apa enggak apa gimana itu tergantung ide gitu. Jadi warna baju apa gitu itu tergantung dari selera saya gitu sih. Saya maunya merahnya yang gini bukan merah yang ngejreng gitu. Karena ternyata kalau merah ngejreng itu jelek menurut saya gitu. Terus untuk background juga biru ini kayaknya lembut gitu. Jadi ini adalah sesuai dengan mood. Jadi kalau saya menggambar harus posisi kita sedang memang ingin menggambar gitu. Kalau saya sedang ingin menyapu ya sebaiknya nyapu saja. Jangan kita menggambar membayangkan nyapu. Oke, itu ide. Kita kan ngomong sapu gitu. Jadi kita pun bisa membuat sapu gitu sih. Jadi kita bagaimana caranya membuat sapu gampang lah. Ini cara membuat sapu ya. Ini kan tadi saya ngomong sapu nggak sengaja. Bagaimana cara membuat sapu ini nih? Nah, kita pakai ini. Nah, jadi sapu nanti. Nah, jadi kira-kira aja sapu itu bentuknya seperti apa sih gitu. Gitu Bun. Jadi untuk menemukan ide itu biasanya ya ketika kita menggambar gitu. Lalu ide itu muncul. Akan keluar dengan otomatis saja ya pas kita menggambar. Iya, jadi pas dan ini saya ngomong sapu jadi saya ingat gitu. Coba kalau gambar sapu bisa nggak ya? Saya nggak pernah gambar sapu Bun, nggak pernah. Jadi ini yang pertama kalinya saya menggambar sapu. Nah, tinggal kita copy aja. Lalu kita putar Bun. Nah, oke. Lalu kita pasang. Ini shape yang mirip-mirip lah. Kira-kira sapu di rumah saya itu bentuknya seperti apa sih? Kita putar. Nah, kayaknya sudah pas deh. Nah, terus kita kasih warna. Ini misalnya, terus kita kasih gagangnya. Persegi panjang. Nah, kan gini nih. Jadi kan, ini kita grouping. Letakkan sini. Putar. Ya, jadi itu Bu Mirza idenya. Idenya dari apa yang saya omongkan tuh jadi ide. Paling tidak ini kan jadi mirip-mirip sapunya nenek sihir gitu, Bun. Ya wes terserah lah Bun gimana kan ya ide itu ada aja ya. Kalau kurang rapi nanti tinggal dirapikan dikit. Iya, nanti tinggal dirapikan saja. Ya, berikut masih ada ini yang bertanya, Bu Roro. Banyak ya, sekali yang yang resen. Silakan. Ya monggo. Ibu siapa nih? Sulistiawati dari SMP 18. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Roro, ketemu lagi.
Ya, Bu Wiwi, terima kasih. Ya, pernah ikut lalu materinya Bu Roro waktu Ken Master. Ini saya tadi tertarik juga untuk melihat membuat komik. Mungkin pertanyaannya hampir mirip Ibu Mirza tadi, Bu. Seandainya bukan tidak semua kita ini maksudnya pandai menghayal kayak Bu Roro nih, membuat bentuk begini akhirnya dari ini. Maksudnya tidak juga mau mencontoh atau mengambil gambar kayak Naruto, Bu, kayak seperti Bu Mirza tadi bilang. Mungkin misalnya begini, saya mau menggunakan komik itu menggunakan figur binatang misalnya, semut. Bisa enggak saya ambil gambar semut, kemudian saya sisip untuk dipakai di situ. Nanti dialognya mungkin saya yang buat. Cuman tadi saya berpikir kalau gambar yang kita buat sendiri, Bu, berarti kita bebas memutar ke sana kemari ya itu posisi gambar. Cuman kalau diambil di internet atau apa, berarti itu instan, tidak bisa, misalnya tidak bisa menghadapkan ke kiri kalau dia posisi kanan. Cuman apakah memang bisa kita mengambil itu gambar-gambar dari internet ya? Makasih Bu. Bisa tidak ngambil sisipan dari internet gambar. Oke, jadi sebenarnya kalau ngambil dari internet juga bisa kita putar Bu, sama saja. Cuman sebaiknya kalaupun semut itu kita gambar sendiri. Bagaimana caranya? Kan nggak punya ide nih, tapi pengen gambar semut gitu, nggak bisa. Tapi caranya gampang Bu, ini tak ajarin ya. Jadi caranya kan insert image from the web nih ya. Lalu saya gambar, cari di sini semut ya kan. Semut itu bahasa Inggrisnya an ya, an lalu cute. Coba saya cari apakah benar ini keluar semutnya. Ya, ini kan semut nih. Ini ya, saya pasang di sini. Tapi kan ini bukan gambaran saya. Bagaimana caranya saya bisa menggambar semut yang gambaran saya? Caranya perhatikan Bun bentuknya. Saya kasihin aja ya, insert new slide. Lalu ini saya Ctrl X, saya paste di sini. Oke, ini saya tutup dulu biar nggak mengganggu. Nah, ini kan semut gambarannya orang lain, Bun. Tapi saya pengen bisa menggambar seperti ini. Gampang, Bun, caranya. Perhatikan, Bun. Ini gambarnya mirip-mirip lingkaran, kan, Bun? Kita insert, shape, lalu kita lingkaran. Kita pasang gini, Bun. Nah, kita putar. Oke, kita tempel di sini. Oh, kurang gendut. Oke. Nah, oke kan? Lalu kita letakkan di sini. Kita insert lagi, shape. Oh ya, seperti menjiplak boleh Bu ya? Boleh menjiplak. Tapi kan jadinya nggak sama, Bun. Walaupun menjiplak kan nggak sama, Bun. Betul. Sebentar. Nah, kita letakkan sini. Kan sudah mirip ya. Nah, ini kan jadinya nggak sama kok gitu. Jadi jangan khawatir dituduh. Oh, itu ya. Itu gambaran enggak sama kok. Kan ini gambaran saya sendiri gitu. Lalu gini kita paste, kita putar, Bun. Seperti ini nih, bagian belakang dari semut itu. Oh, kurang ya. Kita taruh. Nah. Oke, kalau sudah mirip-mirip ya. Lalu kita blok, Bun. Klik kanan grup. Oke kan? Nah, kita kasih warna. Kasih warna yang mirip nih. Ini kan? Merah. Nah. Kalau kurang ini apa? Nah. Oke. Kalau kurang pas kita bisa ini Pun, kita plus. Lalu kita adjust. Nah. Iya. Nah, sudah lumayan mirip. Lalu kita ini kan karena ada pinggirnya hitam. Iya. Kita bisa pasang hitam tuh. Untuk pinggirnya. Nah, kalau kita kurang tebal, kita bisa ke sini. Nah, mirip Pun sudah. Oke? Jadi kita tidak pasang ditutup plagiat ya gambarnya. Orang lain bisa idenya bisa diambil kita pasang dari matanya. Jadi ngambil dari internet, tapi nanti kita gambar sendiri, Bu. Iya. Bentuknya aja yang kita
buat mirip-mirip gitu karena kan kita nggak punya ide tuh. Nah, tuh, nah udah mirip Bun, ya kan? Lalu kita grup. Nah, oke, no, sudah. Sekarang kita buat kakinya. Shape. Bisa pakai ini nih. Putar. Kalau kepanjangan kita pendekin. Nah, kan? Oke, kita copy, kita paste. Putar lagi. Oke, kasih warna hitam. Ini juga. Lalu kita copy, paste, kita letakkan sebelah sini. Putar. Bun, saya itu sebenarnya juga nggak bisa berimajinasi, tapi karena Bunda bertanya bagaimana cara menggambar semut, akhirnya saya juga menggambar semut, kan gitu. Aslinya saya ya biasa-biasa aja, Bun. Klik kanan, grup, kita pasang tuh di sini. Nah, kita grouping sama ini. Nah, mirip kan sudah. Lalu kan kita kasih ini toh. Insert, paste ya. Nah, ini kita panjangin. Kita putar. Kurang putar lagi. Kita kurang putar lagi. Nah, kita pendekin. Oke. Ya, ini masih ada sekali yang bertanya, Ibu. Menarik sekali temanya. Ya, jadi silakan. Sambil Ibu ya menggambar, silakan mungkin Ibu Iin Yulitriwati, silakan Ibu. Ya, silakan Bun. Silakan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya sangat tertarik. Jadi sambil menyimak, saya juga praktekkan di laptop. Ternyata kendala saya tidak bisa membuat grupnya. Setelah tersusun, bagaimana tekniknya ya? Klik kanan lalu grup, itu yang saya tidak bisa bikin, Ibu. Makasih. Blok semua. Grouping, Ibu. Iya, bloknya. Iya, bagaimana caranya menggrouping gitu. Ya. Jadi caranya gini, Bun. Ini ditekan. Oh, sebentar. Misal ini ya. Nih. Lalu nih. Ini kan, Bun. Ya, misal ini ada 3 persegi panjang. Maka yang ini saya klik, Bun. Ini saya klik. Saya tekan shift. Shift di ini ya. Ini shift. Kelihatan nggak ya? Ada shift itu ya di keyboard. Tulisannya ya, shift. FT. Shift. Ya, shift. Ya, shift itu saya tekan, lalu ini saya tekan. Nah, jadi saya tekan yang tangan kiri saya nekan shift, tangan kanan nekan bendanya. Oh ya, Ibu. Oke, setelah itu saya klik kanan, sampai keluar kata grup. Nah, ini. Iya, diklik grupnya. Nah, kalau sudah maka dia grup. No, ketika saya geser, dia akan geser semua. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Demikian Wiin, berikutnya ini masih ada yang bertanya Ibu Wahida Makaruru, silakan Ibu. Silakan Bun. Ya, diaktifkan mikrofonnya, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tadi materi ini sangat menarik. Jadi saya selama ini dan sebenarnya mudah sekali membuat anak-anak itu
menyenangi materi apa yang kita berikan dengan cara Ibu Erlina tadi. Ternyata bagaimana tekniknya tadi, ternyata teman-teman sudah menanyakan tadi, jadi sehingga saya sudah sedikit-sedikit bisa memahami teknik dari cara bagaimana kita membuat Halo Ibu, siapa? Suaranya ini tidak kedengaran. Hilang. Oh iya, berikutnya Ibu Amni Hasan. Tujuh Nona lagi. Ibu Amni Hasan. Ibu Amni Hasan. Ya, dan silakan Bu Amni. Negeri 7 Poso. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Roro. Mau bilang keren Bu Roro, terima kasih. Maaf baru ini bisa bergabung dengan Bu Roro di rumah saya, Bu Roro, Sulawesi Tengah. Ini. Oh ya, terima kasih. Iya, keren Bu Roro, insya Allah bisa dicoba dan sangat simpel dan alhamdulillah bisa dicerna untuk pertemuan yang kali ini. Insya Allah bisa kami praktekkan di sekolah untuk membuat media-media pembelajaran melalui apa yang sudah Bu Roro bagikan ke kami hari ini. Gitu aja Bu Roro, terima kasih ya Ibu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amni. Berikutnya nih masih ada yang mau bertanya. Pak Yusra tadi. Ya. Terima kasih Bu. Yang saya hanya tanyakan ini, ada kendalanya dengan ringan. Ini kan menggambar Google Slide ini tentu menggunakan atau online. Saya berimajinasi, tapi imajinasi saya bukan menggambar. Apakah bisa kita gambar dulu di PowerPoint, karena saya lihat ini mirip-mirip seperti itu, bisa kita kemudian kita transfer ke Google Slide. Iya, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Ya, Pak, jadi Bapak kalau mau offline ya pakai PowerPoint langsung Pak, jadi nggak usah di Google Slide, langsung aja di PowerPoint. Nah, belajar. Kenapa kok harus pakai Google Slide? Karena ini tuh langsung nge-save Pak, jadi apa yang kita gambar itu langsung tersimpan gitu sih. Jadi kita nggak perlu menyimpan gitu. Kalaupun internet kita mati, itu dia akan tersimpan otomatis apa yang sudah kita kerjakan. Sementara kalau Bapak menggambar di PowerPoint, itu harus sering save biar nggak lupa gitu Pak. Tapi apakah bisa dikerjakan di PowerPoint? Bisa Pak. Iya, jadi begitu Pak Yusra. Bisa jadi Bapak bisa langsung di PowerPoint kalau mau. Bisa secara online juga. Begitu Ibu Roro ya. Nah, ini adalah offline ini bukan di Google Slide, tapi ini sudah di PowerPoint. Jadi nah ini Pak, ini saya pun bisa menggambar di PowerPoint sama. Jadi ini ceritanya saya pelajaran aritmatika sosial. Aritmatika sosial kan hubungannya dengan jual beli, maka saya pakai ini kantin ini untuk suasana kantinnya gitu sih. Bisa dilihat ini saya tidak merahasiakan apapun yang sudah saya buat, coba sih. Ya, Bu Roro bagaimana? Mungkin waktunya kita tinggal 2 menit lagi nih, apa bisa kita masuk di kuis saja? Oke. Kuisnya kan gini nih ya. Langsung yang tercepat ya. Yang tercepat menjawab di kolom chat itu yang kita akui. Jadi kan ini ya ada di sini kan. Nah, ya kan di sini kan ada everyone ini. Jadi Bapak Ibu silahkan sudah siap-siap. Pertanyaannya adalah yang menjawab tercepat itu akan mendapatkan hadiah kan ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini saya mengajar di 3 sekolah. Sebutkan nama 3 sekolah di tempat saya mengajar. Oke, silakan ditulis. Jawab. Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kayaknya.
Jawabannya ada, Bu. Jawabannya ada itu. Jawabannya ada. Ya sudah. Boleh diganti, Bu. Oke. 3 SMP yang ada di Jawa Timur. Saya ganti pertanyaannya. Saya ganti. Ya, siap-siap ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Saya jelaskan, saya kasih tahu, saya adalah guru di SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, guru di MTS Muhammadiyah 19 Surabaya, dan saya guru di SILN Den Haag. Jadi saya guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Bagaimana cara mengatur waktunya? Senin sampai Kamis saya guru di SMP Muhammadiyah 1, lalu kalau Jumat, Sabtu saya mengajar di MTS Muhammadiyah, dan kalau malam mengajar di Den Haag, karena beda waktu. Gitu sih. Jadi itu. Kemudian pertanyaan ini ya, ini belum belum selesai ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kuisnya, Bu, adalah siapa yang menjawab paling tercepat sebagai ya, pemenangnya? pertanyaan kuisnya. Sebutkan 3 jenis shape yang ada di Google Slide. 3 jenis shape yang tadi saya gunakan. Apa saja? 3 jenis shape yang ada di Google Slide yang digunakan tadi. Silakan Bapak Ibu yang tercepat. Silahkan dijawab di kolom chatnya. Ayo. Apa saja nama shape itu? Ya, ini sudah banyak yang masuk. Langsung dijawab Bapak Ibu ya. 4, 5, 6, 8. Kalau di kolom chat bisa mau tahu. Wah, ganggu ini aneh. Apalagi kelihatan ini. Oke. Itu Bun, yang tercepat Bu Ilfayani, Bun. Bu Ilfayani. 3 Bunda, 3 orang. Coba langsung dipilih aja. 3 orang, Bu Roro. Bu Ilfayani, Bu Normawati Yampu, dan Bu Dede Majroatul. Ya, itu yang tertinggi, yang tercepat. Bu Ilfa, Normayati Yampu, dan Dede Majroatul Ahli. Bu Dede, Ibu Ilfa, dan Ibu Normawati. Ibu Norma. Ibu Dede, Ibu Ilfa, dan Ibu Norma. Bu Sukma, pemenangnya untuk kuis webinar kali ini. Ya, saya ucapkan selamat untuk jawaban cepat, ya kan? Yang lain juga pinter, tapi kurang cepat, ya kan? Kurang cepat. Ya. Kurang jaringan. Bukan kurang cepat, kurang jaringan. Kurang jaringan katanya Pak Yusran, Bu Roro. Tergantung amal jaringan, ya kan? Amal jaringan, Bu ya, bukan amal jaringan. Ya. Ini kurang yang beramal jaringan. Link hadiah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu yang pemenang tadi yang disebutkan Bu Roro, silakan diisi linknya di kolom chat. Iya, jadi pemenang yang sudah disebutkan namanya tadi, silahkan mengisi link yang ada di kolom chat. Ibu Ilfa, Ibu Dede, dan Ibu siapa tadi satu lagi? Lupa Norma. Ibu Norma. Silahkan Bu mengisi form di kolom chatnya. Ya, selamat saya ucapkan kepada Bu Ilfayani, kemudian Bu Normawati Yampu, Bu Dede Majroatul. Silakan diisi linknya di kolom chat. Silahkan mengisi link Bapak Ibu di kolom chatnya yang tadi sudah disebutkan namanya, Ibu Ilfa, Ibu Dede, dan Ibu Norma. Ya. Nah, coba kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa hadiahnya masih sementara proses, termasuk Pak Yusran. Nanti sabar ya, nanti kami kirimkan. Sabar tuh ya. Sabar Pak Yusran, nanti dikumpulkan hadiahnya Pak Yusran. Teman di samping gua ini tanya, mana hadiah 2 minggu lalu? Ini ada di samping saya. Ya. Sabar ya, sudah ada semua Ya, datanya. terima kasih Bu itu. Kita kirimkan nanti. Ya. Terima kasih Bu Roro. Bagaimana Bu? Silakan waktunya ditutup Bu ini? Ira. Iya. Ibu Roro, waktunya kita sudah selesai ya ini Bu ya. Iya, padahal materinya ini sangat Bapak menarik. Ibu yang sangat saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya.
apabila saya menjelaskannya terlalu cepat, itu nanti bisa kita lihat di rekaman ya. Ada rekamannya, nanti bisa di-man. Iya. Oke, bisa. Betul.